Halo, selamat malam. Ada banyak peristiwa di momen debat perdana Pilkada Jakarta. Meski debat pertama baru dijalani, namun para kandidat sudah saling menguji. Dalam debat kali ini, warga dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana calon pemimpin Jakarta menjual visi dan misi. Masing-masing pasangan beradu ide serta gagasan untuk dikonversi menjadi program unggulan demi mendongkrak suara elektoral. Debat perdana siapa juara merebut suara warga Jakarta. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Saya ada di BSSN karena beliau. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Perdebatan panas terjadi di momen debat perdana Pilgub Jakarta yang digelar pada Minggu malam. Mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global, telah memantik diskusi ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang tengah berkontestasi di Pilgub Jakarta. Visi, misi, dan program unggulan ketiga pasangan calon ditawarkan untuk menjawab tantangan di Jakarta. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menawarkan cara mengatasi kemacetan di Jakarta lewat pengadaan transportasi air yang melintas di 13 sungai di Jakarta, serta memfasilitasi transportasi publik lainnya seperti MRT, LRT, hingga Transjakarta. Tak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga berniat membangun pusat bisnis yang tersebar di Jakarta, sehingga pusat perkantoran tak tertumpuk di Jakarta Pusat, yang menurutnya langkah itu akan turut mengurangi mobilisasi warga setiap harinya. Mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana secara bergantian menyampaikan 7 misi yang mereka bawa sebagai pasangan calon dari jalur independen. Dharma dan Kun ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan makmur. Yang keempat, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dalam pemaparan visi misinya, Pramono Anung dan Rano Karno berjanji soal pendidikan hingga kesejahteraan guru honorer. Menurutnya, gaji sekitar 2 juta rupiah per bulan yang didapat guru honorer perlu dinaikkan. Pasangan calon nomor urut 3 ini juga menyoroti angka pengangguran di Jakarta yang saat ini mencapai 354.000 orang. Ia pun berjanji akan menggelar job fair tiap 3 bulan di kecamatan. Kami temui fakta bahwa 354.000 orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024 ini 53.000 orang diterpa badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Beberapa hari sebelum debat digelar, lembaga survei Carta Politika telah mengukur tingkat elektabilitas pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai, potensi Pilkada Jakarta 1 putaran masih belum terlihat. Sebab pasangan Pramono Rano justru mengalami tren peningkatan elektabilitas, sedangkan pasangan RK Suswono cenderung menurun jika dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya.
pertarungan cenderung akan ketat di antara dua pasangan calon, antara pasangan 01 dengan 03, Kang Emil Suswono dengan Mas Pram dan Bang Dul ya, karena kita lihat gapnya besar sekali dengan pasangan 02, Dharma Pongrekun dengan Kunwardana. Tetapi ketika pertanyaannya kemudian lah apakah akan 1 putaran atau 2 putaran, itu jangan-jangan yang akan menentukan adalah variabel keseriusan dari pasangan 02, Dharma dengan Kunwardana untuk kemudian berkampanye. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia juga merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebut, dukungan mantan gubernur Jakarta dinilai mempengaruhi sikap warga Jakarta terhadap ketiga pasangan calon di pilkada. Jika dilihat dari dinamika survei, nampaknya masih ada waktu bagi seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk meyakinkan pemilih di Jakarta. Akankah debat kandidat Pilkada Jakarta dapat mempengaruhi suara warga Jakarta pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang? Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini kita masuk ke segmen Electionpedia. Elektabilitas Cagup-Cawagup Jakarta di bulan September terlihat cukup dinamis. Yang terbaru dari 3 lembaga survei sudah merilis elektabilitas pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono mengalami penurunan, sementara paslon nomor urut 2 dan 3, Darmakun Pramono Rano cenderung naik. Berikut hasil survei dari 3 lembaga untuk Pilkada Jakarta yang dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia, dan kita akan langsung meminta yang punya survei, Direktur Eksekutif dari Carta Politika Mas Yunarto Wijaya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia untuk menjelaskan hasil survei Carta Politika dulu ya. Selamat malam Mas Soto. Selamat malam Rifana. Mas Soto silakan, ini punyanya Ya. Carta Politika ya, baru saja dirilis nih, fresh from the oven. Iya, sekitar minggu lalu kita rilis dan ini adalah survei yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 24 September. Jadi kalau kita lihat dalam 2 minggu sebelumnya ada 3 lembaga besar yang memang tergabung dalam Persepi yang melakukan rilis, dan di situ kita bisa lihat tren. Memang dalam survei yang kita lakukan di 19 sampai 24 September ditemukan nomor 1 masih dipegang oleh Kang Emil dengan Pak Suswono di angka 48,3%, disusul oleh Mas Pram dengan Bang Dul di 36,5%, lalu kemudian ada Dharma Pongrekun dengan Kunwardana di 5,6%, ada 9,7% yang belum menyatakan pilihan. Artinya memang kalau pilkada diadakan hari ini memang pasangan 01 masih unggul. Tapi yang menarik adalah tadi CNN sudah menjelaskan tren, karena dalam 2 minggu terakhir ada rilis dari 3 lembaga besar, di situ menunjukkan ada pola bahwa kecenderungan dinamisasi peta elektoral di Jakarta itu sepertinya akan sangat dinamis. Dan apakah ini baru pernah terjadi? Tidak juga. Bahkan kalau kita lihat di 2012-2017 ada sebuah mitos yang mengatakan siapa yang mengejutkan pencalonannya dan kemudian dianggap underdog malah kemudian jadi pemenang. 2012 kita tahu adalah Jokowi Ahok, 2017 ada Anies dan Sandi. Kita tidak tahu apakah akan ada sebuah pola yang sama yang berulang, tapi paling tidak kalau kita lihat secara rasional dinamisasi ini kan lumrah, mengingat Jakarta pusat informasi, perkembangan setiap isu akan dengan mudah didapatkan oleh para pemilih di Jakarta, sehingga kemudian debat menurut saya juga tetap memiliki porsinya tersendiri. Berapa persen Mas Soto debat? Kalau kita tidak bisa, belum memiliki surveinya, tapi kalau kita bandingkan pada saat riset-riset terkait dengan survei di nasional ya, dalam Pilpres, ada sekitar paling tinggi 40% orang menonton debat, 30-40%. Memang hanya 11% dari 40% tersebut yang menyatakan akan mengubah pilihannya ketika menonton debat. Tetapi kalau pertarungannya ketat, artinya kan angka itu bisa berpengaruh juga dalam menentukan kemenangan. Jadi faktor dinamisnya apa yang membuat elektoral ini menjadi dinamis? Ya, debat itu sebenarnya memang bukan faktor primer ya, faktor sekunder lah saya katakan seperti itu. Faktor primernya tentu saja terkait dengan bagaimana pemberitaan sehari-hari, terkait dengan bagaimana kegiatan dari masing-masing kandidat ketika muncul, bukan hanya terkait bagaimana masing-masing kandidat membawa isu yang positif ya, menjaga tidak melakukan blunder, slip of tongue seperti pernah terjadi pada Ahok 2017 itu juga menjadi sangat penting. Tetapi kalau kita berbicara
hal lainnya adalah bagaimana kemudian faktor ketokohan masih menjadi jauh lebih penting dibandingkan faktor mesin politik. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini tadi elektabilitas ya. Ternyata ada tokoh-tokoh yang tidak mengikuti kontestasi yang menentukan suara ya di Pilkada Jakarta. Silakan Mas Toto. Iya, sebetulnya kita uji ada 4 nama. Jadi kita uji presiden yang masih berkuasa, lalu presiden Pak yang Jokowi, nanti berarti. Pak Jokowi, akan ada Pak Prabowo yang kita anggap akan menjadi presiden pada saat pilkada dilakukan. Ada juga 2 gubernur sebelum, ada Anies Baswedan dengan Basuki Ahok. Cahayapurnama. Kalau kita lihat ada fenomena menarik, pengaruh dari Ahok dan Anies itu lebih besar dibandingkan pengaruh dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke. Karena mungkin orang bisa berbicara apa kaitannya dengan Pilpres. Ini lebih terkait dengan legacy yang saya tahu terkait Ahok. Legacy yang saya tahu terkait Anies. Ini khas pemilih yang sifatnya rasional. Artinya memang menjadi menarik ya. Dibandingkan kemudian berkutat mengenai Kim plus lawan PDI Perjuangan atau independen. Bukan faktor itu yang akan menentukan dalam konteks endorsement. Tapi bagaimana rasionalitas dalam membicarakan program-program terkait dengan yang memorinya masih paling diingat orang. Ketika berbicara Ahok mungkin orang berbicara transparansi anggaran, PPSU, petugas oranye dan lain-lain. Ketika bicara Anies misalnya bicara tentang aplikasi Jaki misalnya atau integrasi dari Jaklingko. Hal itu yang menurut saya kemudian bisa menyebabkan situasi menjadi berubah. Jadi dibanding berbicara hal-hal besar apalagi dikaitkan dengan politik nasional, fokus saja melanjutkan dan kemudian membuat hal apa yang baru dari yang dianggap sudah berhasil. Baik, ini Anies berapa endorsementnya? Anies ini memiliki endorsement sekitar kalau angka komanya ini tepat hampir 28%, sekitar 27,8%. Pengaruh dari Ahok sekitar 23%, pengaruh dari Pak Prabowo ada sekitar 22%, pengaruh Pak Jokowi hanya di angka 16%. Oke, ini berarti benar ya, 57% tidak memilih yang didukung Anies? Artinya bukan kemudian diartikan bahwa saya akan memilih yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Saya memiliki preferensi tersendiri. Tapi 27% lebih menyatakan manut itu adalah sebuah angka yang bisa dikatakan cukup besar. 20% tidak tahu tidak jawab. Kita lihat berapa endorsement Basuki Cahayapurnama. Kalau tadi Anies 27% ya? Ya, ini sekitar hampir 23%. Mirip ya? Betul. Mirip, jadi angkanya masih di atas Pak Prabowo dan di atas dari Pak Jokowi. Ya mungkin menurut saya ada variabel kita tahu terkait dengan sentimen isu SARA yang pernah terjadi pada Ahok. Tapi angka ini cukup tinggi untuk seorang yang bukan menjadi gubernur terakhir ya. Kan sudah ada jeda sekitar 5 tahun. Angka ini juga cukup besar. Jadi fans Ahokers memang masih ada nih ya. Jadi fenomena pendukung Pak Jokowi dengan fenomena pendukung Pak Prabowo ini akan kalah pengaruhnya dibandingkan anak abah dengan Ahokers. Nah kita kan juga lihat ya bagaimana kemudian migrasi dari dukungan anak abah yang terpaksa calonnya tidak bisa maju, dipaksa siapa biarkan publik yang menilai gitu ya. Ahokers juga yang tadi diharapkan Ahok bisa maju tidak dimajukan. Migrasi dari kedua dukungan sosok tersebut, apalagi kalau bisa memperlihatkan pihak yang selama ini dianggap berseberangan, lalu bisa duduk berbarengan, mendukung pasangan tertentu, menurut saya itu akan jadi sebuah gelombang kekuatan. Itu menarik tuh kalau pendorong. Pak Ahok dengan Pak Anies duduk berbarengan, mendeklarasikan mendukung siapa. Nah, itu bisa jadi bandul ya. Itu bisa jadi kejutan baru kalau sampai terjadi. Oke, itu tadi kalau Pak Anies 27%, kalau Pak Ahok hampir 23%. Iya. Ini tadi survei dari Carta Politika, kita lihat lembaga survei selanjutnya saya yang bacakan ya. Ini adalah versinya Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, elektabilitas pasangan Cagup-Cawagup mirip-mirip sebetulnya dengan hasilnya Carta. Selisih 2 minggu ini. Selisih 2 minggu ya, Ridwan Kamil Suswono tetap unggul di 51,8%, Pramono Rano di 28,4%, Darmakun di 3,2%, tidak tahu atau tidak jawab di 12,8%. Surveinya dilakukan 6-12 September dengan melibatkan 1.200 responden warga. Survei ini dilaksanakan 2 minggu sebelum surveinya Carta. Betul. Jadi dalam 2 minggu memang sangat dinamis berarti ya? Ya, ada tren cenderung Kang Emil dengan Pak Suswono turun. Bukan hanya Pram dan Dul, sebenarnya pasangan independen juga naik. Malah kalau persentase growth kenaikan paling tinggi ini adalah pasangan Darmakun. Karena naiknya hampir 100% kira-kira. Oke, nanti kita bedah. Oke. Lembaga terakhir ada Poll Tracking Indonesia. Kita lihat Ridwan Kamil Suswono
di 47,5%, sementara Pramono Rano di 31,5%, Dharma Kun di 5,1%, tidak tahu atau tidak jawab di 15,9%. Selisih hanya 3 hari dibandingkan hari. survei LSI. Dibandingkan survei LSI, berarti survei LSI dulu, baru poltreking, baru Betul, baru Carta Politika ya. Surveinya 9 sampai 15 September. Tidak tahunya tinggi ya, 15,9%. Tidak tahunya sedikit lebih tinggi, tapi ada pola yang bisa dikatakan sama, kecenderungan dari pasangan 01 turun, ya. pasangan 02 dengan 03 cenderung naik. Oke, kalau dilihat ini, dilihat dari survei ketiga lembaga survei hanya LSI ya, yang menyebutkan bahwa bisa lolos satu putaran, bisa menang satu putaran. Ridwan Kamil Suswono, surveinya Carta dengan surveinya Poltreking belum menunjukkan ada paslon yang bisa menembus 50% Artinya ada per satu. PR dari sisi tren terhadap pasangan yang memang masih memimpin tapi cenderung trennya turun. Oke, trennya turun. Masih bisa naik atau tidak? Apakah debat kemudian menjadi panggung dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk bisa meyakinkan warga Jakarta siapa yang unggul di debat perdana kemarin? Karena banyak kemudian yang mengatakan bahwa debat kemarin agak sedikit anyep. Ya, kalau dibandingkan dengan 2017. Kalau dibandingkan ya. 2017 ya, jadi sedikit anyep karena mungkin mereka masih saling menjaga, masih ada debat kedua dan debat ketiga. Tapi bagaimana di debat perdana kemarin, siapa yang menjadi juara yang berhasil meyakinkan suara warga Jakarta? Nanti kita akan diskusi dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Karena waktu kita hanya 5 tahun. Kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MMM Hum, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ada banyak peristiwa di momen debat perdana Pilkada Jakarta. Meski debat pertama baru dijalani, namun para kandidat sudah saling menguji. Dalam debat kali ini warga dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana calon pemimpin Jakarta menjual visi dan misi. Masing-masing pasangan beradu ide serta gagasan untuk dikonversi menjadi program unggulan demi mendongkrak suara elektoral. Debat perdana, siapa juara merebut suara warga Jakarta? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang paling kanan ada Bang Ahmad Riza Patria, mantan Wagub Jakarta, Ketua Tim Ses Ridwan Kamil Suswono, paslon nomor urut 1. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Wagub jadi Ketua Tim Ses. Ini ilmunya pasti dibagi nih ke luar biasa berarti cinta Jakarta. Saya mau ngomong agak panjang gak enak nih. Ada Bang Fernando Silalahi, juru bicara Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Selamat malam Bang Fernando. Selamat malam. Ada silakan kampanye nggak apa-apa. Ada juru bicara Pramono Anung Rano Karno, Mas Ciko Hakim. Selamat malam Mas Ciko. Malam. Ada pengamat komunikasi politik, pendiri kedai kopi. Selamat malam Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Selamat malam. Gitu? Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Sato. Malam Nana. Dan seperti biasa karena jumlah pemilih di Pilkada serentak 2024 di Pilkada Jakarta ini mencapai hampir 50%, kita mengundang teman-teman pemilih muda. Malam ini yang hadir langsung di studio CNN Indonesia adalah teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. Selamat malam teman-teman dari Sahid. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya ataupun mengkritik hasil dari debat perdana ataupun visi misi jualan dari ketiga paslon di Pilkada Jakarta ini. Apakah sesuai, sudah memuaskan atau belum ke teman-teman pemilih muda ya. Sebelum saya mulai diskusi, kita akan putarkan dulu pernyataan paslon nomor urut 1. Kita nggak akan bahas semua topik
di debat kemarin ya, karena waktunya akan cukup. Jadi saya akan ambil yang penting-penting saja. Tema kemacetan itu yang menjadi tema sorotan ataupun diharapkan dapat dijawab oleh ketiga paslon di debat kemarin. Ini adalah pernyataan dari calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil soal cara mengatasi kemacetan. Kita dengarkan sama-sama. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan. Oke, Bang Riza, itu tadi pernyataan dari cagup Anda ya, Ridwan Kamil bercita-cita mengatasi kemacetan dengan membangun riverway melintasi 13 sungai. Pertanyaannya, apakah waktu yang menjabat hanya 5 tahun ini cukup ya untuk bisa membuat transportasi riverway ini dengan melintasi 13 sungai? Jadi program yang ada sesungguhnya adalah yang pertama adalah mengintegrasikan transportasi di Jakarta. Transportasi Jakarta itu kan yang ada sekarang Jaklingko, ya. Kemudian Transjakarta, kemudian MRT dan LRT. Ini semua yang sudah dibangun oleh pendiri sebelumnya sejak zaman Bang Yos, Bang Poke, Ahok, Anies, ini akan kita teruskan, kita tingkatkan, bahkan kita tambah, kita perluas koridornya, bahkan kita akan memberikan bantuan, subsidi, kalau selama ini hanya 15 golongan gratis untuk trans, kita akan tambah menjadi 17 golongan. Oke, itu integrasi, tapi soal riverway ini. Nanti sebentar, jadi itu akan kita tingkatkan. Jadi Jaklingko tetap gratis, Transjakarta gratis dari 15 tambah 17 golongan yaitu yatim dan PJLP, kemudian LRT dan MRT juga gratis, tidak hanya 15 tapi 17 golongan. Itu kita akan. Di samping tentu cara yang terbaik mengatasi macet adalah agar tempat tinggal dengan tempat bekerja itu didekatkan. Itu kenapa konsep hunian itu di atas stasiun, di atas pasar, sehingga akses tempat tinggal ke tempat bekerja, ke fasilitas publik itu lebih mudah dekat. Kalau soal riverway melintasi 13 sungai itu sebetulnya sudah ada gagasan ini sejak zaman Bang Yos, Bang Koko, tapi kan tidak bisa semua gubernur mencoba mencari kenapa belum terlaksana. Itu masalahnya sederhana, pengaturan pasang surut sungai. Sebetulnya nanti kalau sudah dirapikan, sudah dikeruk semua sungai, 13 sungai, kemudian diatur ketinggian genangan, itu sebetulnya bisa. Oke, berapa lama untuk mengeruk, untuk mengatur 13 sungai itu butuh waktu berapa lama, Bang Riza? Tentu harapan kita dalam 5 tahun bisa direalisasikan lah dari berapa sungai itu bisa. Nanti kita ambil sungai-sungai yang besar. Naturalisasi dari zaman Pak Jokowi, normalisasi dari zaman Pak Anies dan Anda menjabat itu BKT, juga nggak bisa kemudian dilakukan. juga banjir kanal barat juga itu sungai yang besar itu bisa diwujudkan. Jadi itu satu inovasi saja. Tapi di samping itu yang paling penting adalah macet itu kan karena banyaknya pergerakan dan jarak. Itulah jarak didekatkan antara tempat kerja dengan tempat tinggal, antara tempat tinggal dengan fasilitas umum, antara tempat kerja dengan fasilitas. Makanya nanti di beberapa tempat di bagian timur, barat, utara, selatan, pusat itu antara tempat tinggal dan mall dan pasar semua itu didekatkan. Itu konsep yang paling sederhana dan itu dilakukan oleh semua negara di dunia. Di samping tentu MRT ditambah, LRT tambah dan berbagai fasilitas. Saya mau fokus yang soal riverway ya, karena itu disampaikan oleh paslon Anda, oleh cagup Anda berulang kali, bukan hanya di panggung debat kemarin ya. Soal riverway ini berarti hanya cita-cita saja begitu. Ya, belum tentu terlaksana. Ini apa nggak muluk-muluk, anggarannya berapa? Ini sudah dicoba sejak zaman Bang Yos, semua gubernur mencoba ini. Bahkan waktu Mas Anies juga kita mencoba. Tapi gagal sekali lagi, bukan gagal, ini belum. Ini perlu waktu yang tidak perlu waktu yang lama. Tidak perlu waktu yang tidak sedikit. Kenapa? Bisa 5 tahun. Saya kira 5 tahun bisa. Dari 13 sungai nanti kita coba katakanlah di BKT, di sungai-sungai yang besar.
yang memotong jalur-jalur macet itu bisa dicoba. Jadi kita harus menginovasi di samping terus mengintegrasikan transportasi yang lain, memberi pelayanan, kenyamanan, satu tiket untuk semua. Banyak sekali program-program transportasi. Kemudian juga bagaimana bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai daerah penyangga. Itu juga dilakukan. Sekarang ada dengan pemerintah pusat, dengan kereta api Indonesia dan sebagainya. Jadi itulah konsep penanganan daripada Anggarannya berapa, transportasi Bang Rizal? adalah kenapa ya anggaran kita akan untuk sesuaikan. Riverway ini? Kita akan sesuaikan nanti. Kita akan audit kembali berapa kebutuhan anggarannya, berapa yang tersedia. Tentu semuanya disesuaikan dengan PAD dan kebutuhan anggaran. Oke, apa yang disampaikan janji kampanye yang disampaikan oleh cagup Anda dikritik ya oleh paslon nomor urut 2, oleh cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekum, dikatakan bahwa ini jangan hanya buat rencana, jangan hanya dieksekusi. Kita dengarkan pernyataan dari cagup nomor urut 2 Dharmakun. Karena waktu kita hanya 5 tahun, kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan, sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi. Terima kasih. Baik, itu pernyataan dari Dharmakun, cagup nomor urut 2 ke Bang Fernando. Bang Fernando, cagup Anda menyindir bahwa jangan pemimpin Jakarta itu hanya rencana saja ataupun angan-angan dalam mengatasi kemacetan. Ini berarti menyindir bahwa apa yang disampaikan oleh cagup nomor urut 1 ini hanya rencana dan angan-angan saja begitu, mengatasi kemacetan. Ya, silakan Bang Fernando. Jadi kata Bang Dharma itu jangan angan-angan, jangan cuma rencana. Karena mungkin dilihat calon gubernur nomor urut 1 kan sudah duduk di Jawa Barat, bilang Jakarta nanti tidak macet, ternyata di Jawa Barat macet, ya kan? Jadi Pak Dharma bilang kita harus benar-benar program itu harus bisa dilaksanakan. Kalau Pak Dharma bilang per 10 menit busway harus jalan, ya karena apa? Aturannya sekarang nggak dijalankan. Saya pergi ke Polres, ya kebetulan saya mau ada pemeriksaan klien, saya lihat di situ antrian busway itu panjang sekali, nggak dijalankan, nggak sesuai dengan waktu, 10 menit, ya. Kalau Pak Dharma dia mau 10 menit, 10 menit. Jadi menggunakan yang sudah ada yang saja. sudah ada, jangan dibanyak-banyaki, ternyata tidak sesuai dengan waktunya. Ngapain kita tambah-tambah, ya bus dan lain sebagainya, ternyata lihat aja di Blok M itu. Busway itu ngantri panjang gitu di depannya Kejaksaan Agung, nggak dipergunakan gitu loh. Jadi masih belum aturan itu dilaksanakan dengan baik. Jadi bagaimana kita mau ngatur mengurai kemacetan Jakarta, banjir. Ini masalah Jakarta cuma 2 kok. Banjir dan macet. Itu aja. Jadi kita jangan cerita lagi masalah air lah dan segala itu nggak gampang, ya. Saya melihat misalnya masalah transportasi air yang di Thailand itu nggak ada namanya pintu air seperti ini. Ya. Kita punya pintu air ternyata apa yang terus itu stop spring bed. Yang dibuang spring bed, orang menjual spring bed ini nggak ada adab. Tapi kan perlu ada inovasi dalam membangun Jakarta. Betul. Itu inovasi yang ditawarkan oleh cagup nomor urut 1. Yang dari cagup Anda tidak menawarkan inovasi apapun. Kita nggak hanya menawarkan jargon-jargon atau program yang tidak masuk di akal, tapi yang masuk di akal, yang sudah ada kita optimalkan. Jadi itu nggak masuk akal maksudnya? Ya, kalau hanya sebenarnya jargon-jargon apa sih? Kita mau mengugah kepada masyarakat itu inovasi loh, membuat Riverway sama seperti di negara-negara lain, negara-negara Eropa tapi kita lihat ini, kita belum, masyarakat kita harus beradab seperti kata Pak Dharma. Ya, masyarakat kita sekarang buang sampah ke kali, yang ianya orang buang sampah spring bed, nggak mau dia nunggu sampah. Nggak mau truk sampah, dia buang ke kali. Pak Dharma nanti kalau buang sampah orang ada berapa kilo ditampung bayar pakai beras. Jadi orang beradab. Ini program Jakartaku Aman itu dia. Nggak hanya sekedar jargon-jargon. Kasihan kita nih rakyat ini, cuma kasih jargon. Saya mau bilang sama kaum milenial dan kaum Z, jangan Gen Z ya. Jangan hanya memilih orang yang bisa berretorika, selfie-selfie, pergi ke bawah hanya
biar dilihat orang. Ini maksudnya siapa cagup nomor Ya, 1? siapa aja lah yang Oke, ini makanya paslon Anda nggak pernah turun ke bawah, kan menyapa masyarakat. Paslon Anda tuh di antara 2 paslon ini yang paling jarang loh turun ke bawah. Siapa? Paslon saya? Iya. Lihat aja Pak Dharma kemarin, wajahnya tuh sampai kebakar loh. Jadi gini, Nana. Karena ini Bentar. ke bawah Jadi gini. terus dia. Itu loh. Justru dia nggak perlu di sama media-media ya dieksploitasi. Karena Pak dia langsung ke Kampung Bayam. Kita 1 kilo nih dari istana ada rumah kumuh loh. 1 kilo tuh. Oke. Kasian tuh. Oh, itu pasti Rumahnya rencana global tuh. cuman 2. Kita mau Jakarta global gimana? Jakarta global tuh ada 7 indeks yang harus siapanya. Ya bayangkan aja. Jakarta itu 2,73% itu penduduk Indonesia. Ya, bayangkan aja kalau kita nggak bisa mengatasi kemiskinan 1 kilo dari istana, gimana kita mau cerita Jakarta global? Jadi maksudnya paslon Anda tetap turun Gitu tapi loh. nggak diekspos. Tidak diekspos, kita sama butuh media. Gina, kita bicara nih sama lembaga survei. Ayo tolong dong, ekspos dong kami calon gubernur kami supaya naik. Ya kan ini sudah naik tadi saya lihat tuh. Dari 3% jadi 5%. Kalau diekspos media kan tambah naik lagi, emang nggak mau justru naik? itu kita mau. Ya kan kita mau media ekspos lah. Jangan kita mentang-mentang berarti sekarang mau independen. diekspos? Mau, jangan karena independen nggak diekspos. Kasihan rakyat. Calon gubernur yang baik nggak diekspos. Kan gitu. Kita mau bilang gini, independen itu tanpa suratan, ibarat kertas kosong, rakyat yang bikin. Jadi dia petugas rakyat, bukan petugas partai. Begitu. Oke, tapi menarik ya bahwa dalam waktu debat kemarin ya, kalau kita lihat paslon Anda, cagup Anda itu bicara soal adab dalam menjawab semua pertanyaan. Jadi kunci masalah di Jakarta ini adab. Adab. Jadi gini ceritanya. Kemarin nggak ada inovasi, nggak ada strategi gitu ya? Ada semua. Jadi kemarin dari Bang Ciko nih kan dibilang masalah CCTV. Ya kan kita harus CCTV. Sekarang CCTV kalau dicuri gimana? Sekarang bukan tak banyak aturan. Aturan tidak pidana korupsi. Korupsi orang. Itu kan karena nggak adab. Nggak ada adab itu. Nah kita harus dari adab. Adabnya harus di hati. Ya kan? Kalau udah adab berarti tidak lagi Jadi target utama adalah memperbaiki adab warga Jakarta. Iya. Sehingga nggak perlu CCTV. Iya. Oke, saya ke itu tadi jawaban dari paslon 2 ya. Tapi kalau ada CCTV dicuri juga percuma kan? Gitu kan? Jadi harus mengajari adab untuk tidak mencuri CCTV. Oke, saya ke paslon 3 ya. Ini pernyataan dari belum disanggah. Oh mau disanggah silakan. Tadi paslonnya kebanyakan selfie. Iya, jadi begini, justru pertanyaannya sebaliknya. Siapa yang cuma bisa jargon-jargon kan gitu. Kalau paslon kami kan sudah teruji, sudah pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur dengan tidak kurang dari 555 prestasi. Coba cek, silakan di Google, di searching. Luar biasa prestasinya. Banyak sekali inovasi, kreativitas, proses yang dibangun selama memimpin. Sehingga gubernur di Jabar tapi ya Bang ya, bukan. Ya, justru itu. Jadi bayangkan kalau bisa bukan di Shanghai malah. Kalau bisa berprestasi di Jabar. Di Jawa Barat di satu provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta, mudah-mudahan ketika diamanahi, dipercayakan di Jakarta dengan jumlah penduduk 10,5 juta, insya Allah bisa dengan pengalaman bekal yang ada, insya Allah bisa mampu mengintegrasikan transportasi menjadi lebih baik, Jakarta menjadi lebih lancar dan tidak jargon-jargon, justru teruji dan terbukti bisa mengatasi kemacetan. Ya, oke, saya mau ke paslon 3. Jadi kemarin cagup nomor urut 3 Mas Pramono Anung mengatakan bahwa akan membangun jaringan Trans Jabodetabek sampai ke puncak Jawa Barat. Ini gimana nih? Kita akan dengarkan pernyataannya. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun. Oke Mas Ciko, membangun jaringan Trans Jabodetabek sampai ke puncak Jawa Barat ini bagaimana implementasinya? Kenapa nggak memperbaiki yang
ada aja dulu nih sekarang yang ada aja dulu sekarang masih dapat komplain dari warga Jakarta? Tadi kan Nana udah jawab sendiri, namanya juga Trans Jabodetabek, kan bukan Trans Jakarta tadi Nana ngomong. Artinya kan Jakarta, Bogor, Depok, ya kan, Tangerang, Bekasi, bahkan sampai Cianjur gitu ya kalau kita bicara aglomerasi. Jadi pada prinsipnya gini, beban-beban transport, beban-beban kemacetan itu terjadi kan bukan hanya oleh warga Jakarta. Kalau siang ini kan warga-warga juga yang datang dari berbagai penjuru, ya Tangerang, Tangsel dan lain-lain itu ya. Dan mereka membawa kendaraan sendiri. Nah ini juga harus diingat. Nah kemarin juga ini sinkron dengan apa yang menjadi kampanyenya Bu Airin. Bu Airin beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa hal yang sama dengan Mas Pram. Bahwa kalau kita bicara MRT yang di Jakarta Selatan misalnya, jangan berhenti cuma di Lebak Bulus dong. Berhenti sampai Tangerang Selatan dong, di ujungnya Tangerang Selatan. Karena kan mereka adalah workforce juga yang bekerja di Jakarta dan ini kita tidak bisa menahan. Ya, ini orang banyak merasa bahwa kita harus tetap tinggal di atas rumah, di bawah kerja dan lain-lain, tapi kita nggak bisa menahan lajunya urbanisasi, lajunya orang ingin mencari pekerjaan di Jakarta karena ini tempatnya tempat orang bekerja dan lain-lain, pusat perekonomian dan lain-lain. Jadi ini suatu hal yang sangat masuk akal dan harus masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita bicara transportasi itu yang menjadi prioritas. Kalau kita bicara soal kemacetan tentunya cara mengurainya adalah penggunaan transportasi massal yang umum. Nah, dan transportasi ini jangan selalu berpikir soal untung. Karena kan pertanyaan berikutnya kan akan pasti soal anggaran ya. Karena transportasi di seluruh dunia itu adalah memang menjadi beban pemerintah, menjadi beban badan usaha-usaha milik negara gitu. Jadi kalau kita bicara Singapura misalnya MRT-nya sampai hari ini belum balik modal gitu. Udah dibangun dari tahun 70-an. Nah, itu suatu hal yang biasa ini dan karena apa? Karena mengurai kemacetan, mengurangi kerugian-kerugian yang lebih besar gitu dari korporasi, kerugian Pemprov, kerugian masyarakat dan lain-lain. Jadi ini yang akan kita prioritaskan dan kebetulan kalau kita mulai membanding-bandingkan visi misi ya, transportasi dianggap mahal, dianggap hal yang luar biasa nanti. Ini akan biayanya juga akan tinggi ketika membebaskan 15 golongan bahkan lebih sedang kita kaji juga. Tetapi kembali lagi di antara paslon-paslon lain mungkin Mas Pram dan Bang Dul adalah yang paling sedikit untuk menggratiskan hal-hal yang lain. Artinya hal-hal pendidikan, hal-hal ya belum selesai, hal-hal yang memang krusial dan memang harus dan memang menjadi hak masyarakat akan kita gratiskan. Kesehatan udah pasti dengan BPJS, pendidikan, transportasi. Tapi yang lain kita lebih ke arah empowerment, memberikan pelatihan, memberikan lapangan kerja dan lain-lain. Tapi juga menyejahterakan masyarakat. Saya kembali ke membuat jaringan Trans Jabodetabek ya sampai ke puncak Jawa Barat. Itu apakah kemudian akan bisa dilakukan mengingat ada ego sektoral dari pemimpin-pemimpin daerah. Mungkin tadi kalau misalnya Bu Airin menang sebagai Gubernur Banten, tapi kan ego sektoral itu yang kemudian menjadi halangan kemarin ketika Gubernur Jakarta sebelumnya itu kurang bisa berkolaborasi dengan pemimpin daerah di Bodetabek. Terkait apa? Terkait transportasi enggak? Saya rasa kalau terkait transportasi semuanya akan menghilangkan ego itu. Mereka punya kepentingan, mereka ingin masyarakatnya juga bisa bebas mencari kerja di Jakarta tanpa harus menumpang motornya sendiri, perjalanan jauh, biayanya mahal dan akan merepotkan mereka sendiri ketika kembali akhirnya jadi miskin terus, harus jadi penerima bansos terus-menerus kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara transportasi saya rasa semua daerah walaupun gubernurnya bermusuhan dengan bupatinya sekalipun mereka akan sangat senang kalau dibangunkan. Oke, tapi butuh waktu berapa lama nih untuk membangun jaringan Trans Jabodetabek? Kan nggak cukup periodenya kalau sampai hanya 5 tahun saja. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan minimal paling tidak sudah dimulai dan berjalan minimal 3 tahun dalam pembangunan gitu ya. Itu kan suatu hal yang memang menjadi progres gitu ya. Karena harapan kita kalau Mas Pram dan Bang Dul jadi keduanya atau salah satunya minimal akan jadi juga di 5 tahun ke depannya lagi. Jadi dalam 10 tahun rasanya itu suatu hal yang biasa-biasa saja untuk bisa terjadi. Oke, baik. Saya mau ke Mas Hensat ya. Mas Hensat, kalau dilihat dari pola komunikasi ketiga paslon dengan janji kampanye mengatasi kemacetan, message-nya itu cukup meyakinkan nggak bagi pemilih soal mengatasi kemacetan ini? Atau ini tiga-tiganya ya angan-angan aja tadi kalau dibilang sama Bang Dharma Kun. Saya sih seneng ya dengerin kemarin tuh ide-ide untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi kan kalau bukti yang nyata itu di Jakarta kemacetan itu berkurang kalau libur kan. Ya. Itu aja gitu. Tapi kalau kemudian banyak sekali kemarin yang mengatakan ide-idenya itu mengurai kemacetan dengan membuat kemacetan sementara dulu gitu. Membangun Trans Jabodetabek segala macam itu kan.
Tapi memang Ridwan Kamil kemarin sebetulnya idenya oke tuh untuk WFH per industri itu. Ya. Tapi kelihatannya dia juga nggak yakin kali ya dengan ide itu, jadi dilewatin gitu. Sebetulnya menurut saya, kan saya sempat sampaikan juga, kenapa sih di Jakarta itu misalnya masuknya harus bareng-bareng jam 7, jam 8, jam 9. Kalau misalnya dibagi ya, misalnya Jakarta Utara masuknya jam 7, Jakarta Barat masuknya jam 11 tuh mungkin akan terurai juga. Ya apa saja emang yang dapat sore masuk kerjanya. Gitu. Mungkin bisa digilir dalam tapi 1 bulan. minimal kan memang jarang kosong gitu lapangan di jalannya. Kemarin itu juga yang menarik menurut saya, pada saat menyampaikan ide-ide itu ada keyakinan untuk bisa terjadi. Dari ketiga paslon ini? Iya, Key message-nya sampai nggak ke pemilih? Saya sih Bisa nyampe, meyakinkan? enggak 2 paslon kan. Yang satu kan nggak nyampein ide. Menyampaikan itu loh, Adab, busway betul. supaya 10 menit sekali. Iya. Harus ada adab supaya Enggak, tapi kan masyarakat maksud tertib. saya busway itu sudah terbukti gagal memang mengurangi kemacetan. Karena kan sebetulnya ada budaya ya untuk mengendarai kendaraan pribadi di Jakarta itu. Sebetulnya ide Trans Jabodetabek itu oke, WFH itu oke. Menggunakan sungai itu juga saya sudah sering dengar tapi belum pernah kejadian. Adab nggak oke? Adab ya oke, cuma kan adab itu gimana tuh caranya? Misalnya ya, Darmo Pangrengkun ide sederhana deh, mengurangi yang ngelawan arus naik motor tuh adab tuh. Gimana caranya coba? Ada orang tua nganterin anaknya sekolah ngelawan arus. Anak yang sekolah itu ngerasa ngelawan arus itu bener. Gak pakai helm lagi Karena dia dianterinnya begitu. Jadi menurut Mas Hensat, dari kemarin ketiga pasangan calon hanya 2 yang berhasil mendeliver message-nya ya ke pemilih untuk mengatasi kemacetan. Minimal tuh yang satu kita bisa membayangkan jadinya akan seperti apa. Nah ini sebetulnya nih, Dharma Pangrengkun itu kan harusnya nothing tulus ya. Disampaikan aja. Misalnya ide libur setiap Senin atau ada helikopter murah gitu kan. Karena dia udah harus menyampaikan hal yang bisa membuat warga Jakarta tuh, wah ini dahsyat ini baru idenya. Kemarin nggak keluar? Keluar waktu di COVID itu kan. Oke, nanti kita bahas soal COVID itu belakangan. Maksud saya, karena dia ini nothing tulus, independen. Survei paling kecil elektabilitas, popularitas paling kecil. Tapi naik 2 kali lipat kata Mas Toto. Ya, tapi kan dibandingkan 2 calon yang lain kan masih ketinggalan. Makanya maksud saya, kenapa kemudian saya yakin besok itu naik? Karena beberapa hal yang disampaikan oleh Dharma Pangrengkun ini di luar Nurul misalnya, justru berkampanye untuk Pram menjadi presiden. Dan dia setiap menjadi staf ahlinya. Padahal lagi debat. Itu pasti orang-orang tuh mikir, wah ini oke nih. Terus kemudian pada saat dikasih umpan lambung kan sama Ridwan Kamil tentang COVID, di-smash beneran. Dia mesti begitu. Dia mesti begitu. Jadi kalau kemudian menyampaikan adab ya, dan terus-menerus diulang-ulang adab ya nggak apa-apa juga. Supaya orang tuh mengerti. Mungkin supaya orang warga Jakarta tahu apa mau memperbaiki adabnya. Terus terang kemarin itu. Gagasan luar biasa. Kemarin itu saya itu justru emang nungguin Dharma. Oh nungguin. Ini orang mau ngomong apa sih? Gitu kan? Kan gini ya kan case-nya tuh banyak tuh ya sebelum bisa dapat. Kalau Ridwan Kamil kita udah tahu gitu. Pram menteri, DPR, ada Sidul lagi kemarin sekeluarga dibawa tuh kan. Ya kita udah. Jadi orang penasaran dengan gitu. Dharma Kun, Anda ya, penasaran. Dharma mau bikin apa nih? Gitu ya, ternyata kemarin adab. Gitu ya. Mestinya dia bebas-bebas aja. Bukan berartinya adab nggak bagus ya. Inovasinya dia. Tapi ya baik. Nah itu perlindungan data tuh keren juga. HP kalian tidak aman. Begitu tuh. Oke, nanti kita bahas. Saya mau ke Mas Toto ya, kembali ke kemacetan ya. Mas Toto, dari hasil, sebenarnya kemacetan kan menjadi masalah klasik ya di Jakarta ya. Dari hasil surveinya Carta Politika pasti kemacetan menjadi salah satu masalah yang ingin ada penyelesaiannya ya dari warga Jakarta. Ada strategi spesifik nggak mungkin dari warga Jakarta harapannya gitu mereka ke 3 paslon ini? Pertama kalau kita baca ada 2 pertanyaan khusus terkait isu ya Nana dalam survei. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan secara umum, persoalan pokok apa yang kemudian Anda ingin diselesaikan oleh pemimpin terpilih. Jadi kita biasanya cabut tuh yang namanya pilihan untuk urusan sembako. Karena demokrasi kita masih demokrasi perut. Kalau kita masukkan pilihan sembako masih jawaban tertinggi sembako. Lalu kedua kita tanyakan khusus dengan wording pertanyaan pilihan terkait dengan persoalan kota. Pelayanan publik, kemacetan, banjir dan lain-lain.
Dan yang fenomena menarik memang tetap kemacetan agak tergeser sedikit oleh yang namanya kesulitan mendapatkan lapangan kerja. Oh itu nomor 1 sekarang ya? Nomor 1 dan angkanya jauh sekali. Artinya memang ini linear dengan data terkait dengan deflasi 5 bulan berturut-turut dan PHK yang mencapai angka di atas 30.000, naik sekitar ratusan persen dibandingkan 2023. Jadi itu yang menurut saya seharusnya kemarin bisa mendapatkan penajaman karena nilai elektoralnya sangat besar. Tapi kemacetan juga kita tahu ini problem klasik yang ketika bicara mengenai 2007, 2012, 2017 dalam kampanye semuanya dalam debat, dalam kampanye membuat puisi yang indah. Tapi ketika kemudian memerintah membuat prosa yang nggak bisa dibaca tulisannya, kira-kira gitu. Karena sampai sekarang kita marah-marah tentang hal yang sama. Dan memang fenomena kemacetan ini kan termasuk Pak Jokowi ya yang mengatakan bahwa macet dan banjir akan selesai kalau saya jadi presiden. Presidennya sudah 2 kali, anaknya jadi wakil presiden, macetnya masih terasa, banjirnya masih terasa. Kira-kira begitu. Saya tahu yang senang Henry Satrio kalau bahasan ini gitu. Tapi artinya poinnya adalah ini bahkan jauh lebih pelik. Pertama ini memang bukan sekedar problem mengenai kinerja Pemprov saja. Saya sepakat kalau tidak ada sebuah koordinasi dan supervisi dalam konteks sebagai bagian dari perwakilan pemerintah dan kemudian koordinasi apalagi dalam konsep baru sebagai kota global sebagai aglomerasi nggak bisa beres. Mau bangun jembatan layang sebanyak apapun, memperbanyak armada Transjakarta sebanyak apapun, tapi arus yang namanya dari luar Jakarta masih masuk dan Jakarta masih menjadi gula yang mendatangkan semut, nggak bisa beres. Apalagi kan ketika sekarang pengen bertransformasi, nggak lagi menjadi ibu kota, tapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya nilai gulanya diperbanyak. Itu kan akan makin menarik perhatian dari minimal Bodetabek dan sekitarnya. Artinya memang ini bukan sekedar berbicara mengenai kemampuan anggaran dari Pemprov, ide-ide besar. Kalau darat nggak cukup, udara nggak cukup, sungai, laut dan sebagainya, nggak bisa. Ini bicara jadi harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Makanya yang dan kemarin saya tidak lihat dengan, adalah tema pertama itu menurut saya menarik, adalah ingin membaca mindset dari masing-masing cagup-cawagup terkait dengan kondisi baru Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota tapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, kota global dan kawasan aglomerasi. Itu yang saya lihat tidak muncul. Malah yang terjadi adalah kemarin bahasannya sifatnya sektoral. Tapi apakah itu bisa disalahkan kepada masing-masing kandidat? Enggak. Problem kita adalah sampai sekarang KPU itu menyediakan format debat itu seperti cerdas cermat. 1 menit bahas tentang problem yang udah puluhan tahun terjadi. Bandingkan dengan debat-debat di negara maju, 30 menit bisa berbicara tentang satu isu saja. Panelis juga diperbolehkan untuk mendalami karena mereka yang buat pernyataan. Kemarin yang namanya panelis cuma diperkenalkan dan kemudian tidak berfungsi apa-apa. Jadi harusnya ini jadi pembelajaran di debat kedua dan ketiga, belajar dari pengalaman 2017. Debat Anies dan Ahok itu yang terbaik itu bukan ketika debat KPU, tapi debat di salah satu TV swasta yang menyediakan ruang lebih sehingga kita nggak melihat hafalan, nggak melihat sebuah contekan saja, tapi melihat kedalaman dan insting dari seorang calon pemimpin mengenai masalah yang dihadapi. Ini mungkin ada evaluasi nanti ya dari KPUD Jakarta. Tapi yang menariknya kita baru melihat sekarang yang namanya calon-calon saling ketawa-tawa dan tim sesnya juga ketawa-tawa. 2017 panas-panasan, itu yang bisa disyukuri. Lebih adem. Tapi makanya satu lagi Rifana, masyarakat saya melihat tadi penjelasan dari Bang Riza itu lebih hatam dibandingkan Ridwan Kamil. Baru ngomong-ngomong, jadi saya untung yang maju bukan Riza Patria. Menurut saya kalau Bang Riza kemarin maju mungkin akan lebih hidup. Cuma wakil, Bang Ridwan gubernur. Hebatan dia. Tapi Bang Riza ini adalah sebuah usaha proses adu domba sebetulnya. Oke, kita akan masuk lebih dalam ya soal sesi tanya jawab yang kemarin cukup menarik. Ada yang mengklaim kedekatannya sama Pak Prabowo, ada yang menyampaikan bahwa COVID-19 itu serangan asing. Ada yang mengatakan juga Mas Pram menanyakan ataupun menyentil soal penanganan disabilitas di Bandung. Jadi si sesi tanya jawab di debat perdana kemarin agak sedikit panas begitu ya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan ke dalam sesi tanya jawab yang kemarin di debat perdana cukup agak sedikit menghangat begitu ya. Saya nggak bilang panas, agak sedikit menghangat karena ada beberapa pertanyaan jebakan dari satu paslon ke paslon lainnya. Saya putarkan dulu ini pernyataan ataupun pertanyaan dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan jawaban dari Cagup nomor urut 2 Darmakun. Kita dengarkan sama-sama. Ya Pak Darmakun, Pak Kunwardana yang saya hormati, salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali kira-kira gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang nauzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu, kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM? Karena banyak sekali korban. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji itu. Oke, ke Bang Riza ya. Bang Riza, saya ingin tanya ya, apakah Cagup Anda, paslon Anda sengaja menjebak pertanyaan soal pandemi COVID-19 itu ke Darmakun? Itu memang sengaja dilemparkan ya, karena sebelumnya kan Pak Darmakun sudah sempat menyebut soal teori serangan asing terhadap COVID-19. Itu memang pertanyaan jebakan? Bukan di situ, nggak ada hubungannya. Tapi kan ini nggak sesuai dengan tema. Ya kan pertanyaan itu dimaksudkan adalah bagaimana seorang pemimpin di ibu kota atau di Jakarta atau dimanapun mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul yang bentuknya seperti COVID itu kan force major. Itu kan dituntut pemimpin kecerdasannya, kepiawaiannya, strategi cara mengatasi. Itu poin yang pertama. Yang kedua juga bagaimana seorang pemimpin di satu provinsi atau kabupaten kota mampu mengatasi dengan membangun sinergi dan koordinasi dengan pemerintah di atas. Apakah dengan provinsi, dengan pusat. Itu poin 2. Jadi itu yang ingin digali dari pasangan kami kepada pasangan lain. Apa nih? Kalau ada masalah-masalah di luar kebiasaan, kalau banjir kan sudah biasa, macet sudah biasa. Sekarang kalau ada COVID apa sih mengantisipasinya? Itu kan dibutuhkan. Artinya, tiap negara di dunia semua melakukan cara-cara masing-masing, tapi tidak semua negara berhasil. Jakarta termasuk negara, Indonesia termasuk negara yang berhasil. Kemudian kedua, bagaimana juga berkoordinasi itu penting dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan sebagainya. Dari jawabannya Darmakun, menurut tim Ridwan Kamil Suswono berarti tidak bisa bersinergi dengan pemerintah pusat ya, nggak percaya ya, jawabannya sama COVID-19. Nggak ada hubungannya dengan kepemimpinan gitu. Jawabannya kan konspirasi asing, bukan itu yang ditunggu gitu. Jawabannya bahwa COVID itu bersumber dari konspirasi asing, kepentingan asing, bukan itu jawabannya. Nggak penting bagi kita itu musibah atau masalah dari mana tuh yang nomor penting sekian. Bagaimana yang penting seorang pemimpin bagaimana mengerti masalah. Itu yang dituntut, itu yang ditunggu. Kalau Bang Ridwan dia punya karakter, punya kecerdasan, pengalaman dan sebagainya. Dia mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul di luar masalah-masalah yang biasa. Macet biasa, banjir biasa, polusi udara biasa, masalah IP biasa, itu biasa. Tapi ketika COVID beda, pemimpin itu dituntut. Ketika itu juga Pak Jokowi termasuk pemimpin yang berhasil sekalipun dari Solo cuma wali kota mengatasi COVID dibandingkan beberapa negara di dunia. Baik ke Bang Fernando. Bang Fernando, Cagup Anda berapi-api menjawab pertanyaan jebakan. Kalau banyak netizen bilang ini pertanyaan jebakannya Kak Emil terhadap Pak Darmakun, dan Cagup Anda berapi-api sekali menjawabnya, menyebut bahwa COVID-19 ini adalah teori serangan asing yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Dan kalau misalnya tidak percaya dengan COVID-19 kan artinya tidak bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Ini bagaimana menjawabnya? Sebenarnya kemarin Pak Ridwan mau coba bagaimana sih penguasaan teori konspirasi. Dia mau ngetes Bang Dharma. Sebenarnya Bang Dharma ini benar nggak menguasai, kan begitu? Sebenarnya ngetes kan ternyata
Bang Dharma menguasain. Sebenarnya itu kan nggak ada masuk dalam tema debat. Ya kan lagi-lagi tadi. Berarti merasa dijebak nggak? Iya, biasalah mau coba-coba jebakan Batman kan. Tapi bisa dijawab dengan baik. Ya kan artinya Bang Dharma seorang pensiunan jenderal bintang 3 bukan kaleng-kaleng. Ya kan? Dia menguasai teori konspirasi itu. Itu soal pandeminya, tapi soal penanganannya gimana? Jadi bukan berarti ya. Bang Dharma Pongrengkun itu waktu di press conference itu dia justru menggarisbawahi saya nggak pernah ngomong konspirasi loh. Ya. Kenapa abang terus-terusan ngomong konspirasi? Tadi ditanya apakah teori konspirasi? Saya bilang kan bukan saya yang bilang. Pertama adalah apakah teori konspirasi? Ya ini ngetes saya bilang. Apakah Bang Ridwan mau ngecek ke kepiawaian dari Bang Dharma? Bang Dharma. Tapi kalau dihadapkan dalam posisi tersebut, seorang Dharmakun kalau misalnya terpilih sebagai gubernur Jakarta, bagaimana bisa melakukan sinergi dengan pusat kalau Dharmakun sendiri nggak percaya dengan adanya pandemi COVID-19 itu? Kalau dibilang tidak bersinergi nggak akan mungkin dong. Tetap ada pemerintah pusat kan ada. Hierarki perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu harus ada. Nggak bisa, walaupun dibilang otonomi daerah, desentralisasi, nggak bisa, harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Ya, ini kemarin Bang Dharma cuma masalah cerita, kan ditanya masalah COVID, ya jelaskan. Kalau masalah kepemimpinan saya yakinlah dia adik Maya Kayasa kok. Nggak mungkin ya nggak ini. Nggak lurus pasti dengan pemerintah pusat. Pasti. Jadi kalau pemerintah pusat bilang pandemi COVID-19 itu ada atau pandemi nanti itu ada, Bang Dharma akan percaya itu bukan teori. Dia akan teliti, benar nggak ini kan gitu. Tujuannya kan menyelamatkan. Ya kan udah jelas nggak percaya COVID ya. Ya. Kamu juga nggak boleh percaya COVID, kan percaya begitu. Tuhan katanya Iya, kemarin. itu kan benar. Kalau itu benar ya kan, karena waktu gini kita nggak bisa pungkiri ya. Waktu itu Pak Dharma yang asli ketika ada rapat di kepolisian dia nggak pakai masker. Ya, waktu itu siapa Sambo yang udah diberhentikan itu marah-marah loh. Ya. Nah, jadi kalau dibilang karena nggak percaya COVID. Nggak percaya COVID ya mungkin ya. Kalau artinya gini, itu benar, Pak Dharma masalah kepemimpinan ya harus akui pemerintah pusat. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang DKJ, aglomerisasi, ya itu harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi jangan dikatakan Bang Dharma itu tidak mau berkoordinasi dengan pemerintah pusat ketika dia menjadi gubernur. Itu sesuatu yang salah. Kan jadi gini loh, penting. Pertanyaan itu adalah ingin mengetahui bagaimana seorang pemimpin mengatasi masalah. Itu kan masalah post major. Coba, di semua negara itu ada 2 pilihan ketika COVID. Lockdown atau tidak lockdown. Indonesia pilihan tidak lockdown. Beberapa negara yang lockdown belum tentu berhasil. Yang tidak lockdown ternyata ada yang berhasil. Itu leadership. Kemampuan, intuisi, feeling, leadership, manajemen. Indonesia berhasil Pak Jokowi. Kami dulu Jakarta alhamdulillah berhasil. Itu yang dituntut. Bagaimana kemampuan tadi udah dijawab, akan tegak lurus dengan pemerintah pusat kalau jadi gubernur. Bukan pemerintah pusat, ini kemampuan. Pusat itu nomor 2 bersinergi. Tapi kemampuan leadershipnya di mana? Saya yakin nggak mengambil mungkin keputusan. adik Maya Kayasa nggak mungkin nggak mampu Bang. Iya kan? Jenderal bintang 3 emang gampang jenderal bintang 3 Bang? Ya mungkin jadi pangdam hebat, jadi panglima hebat, jadi gubernur belum tentu. Siapa iya. Tapi pertanyaan yang bagus kemarin, kenapa di global namanya COVID kita juga ikut COVID? Kenapa nggak Taufik katanya? Bener, itu nggak salah gitu. Kita bahas itu apa? Ya kita fokus aja ya. Itu tadi soal pandemi COVID-19 ya. Ini ada yang menarik, ternyata yang melakukan jebakan Batman bukan hanya dari Cagup nomor urut 1, Cagup nomor urut 3 juga sempat menyindir ataupun menyentil ke Cagup nomor urut 1. Kita akan putarkan pertanyaan dari Mas Pramono Anung. Itu yang disabilitas. Pertanyaan saya sederhana seperti ketika Kang Emil tanya saya tadi. Pengalaman Kang Emil sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota di Bandung. Dan saya yakin bisa hal yang sama juga diterapkan di Jakarta kalau terpilih. Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas? Karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan? Untuk itu kami mohon jawaban. Terima kasih. Oke, ini Mas Ciko pertanyaan ini kemudian
dilontarkan ke cagup nomor urut 1, ke Kang Emil. Dan Kang Emil sempat mengatakan meminta maaf kalau misalnya memang belum ada yang maksimal. Jadi pertanyaan ini memang sengaja dilontarkan sebagai bagian dari kritikannya Mas Pram ya ke Kang Emil ya. Soal penanganan disabilitas di Jawa Barat yang belum maksimal. Why not? Kenapa tidak? Ini kan ajang kontestasi. Ya kita jujur-jujur aja. Jadi kita nggak usah ngeles-ngeles bahwa saling bertanya ini ingin mendapatkan jawaban yang benar misalnya. Tentunya ingin mendapatkan jawaban yang salah dari kontestan yang lain. Ini suatu hal yang wajar. Kemarin cagup Anda bilang kita nggak akan menyerang, kita smiling aja. Ya itu kan cagupnya, bukan saya. Kalau saya teorinya konspirasi, ya kan. Sesuai lah sama Bung Dharma, ya kan. Tapi pada prinsipnya gini, ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Tapi ini pun masih kurang dinamikanya. Nanti mungkin Toto bisa menambahkan. Kalau kami melihat ajang debat pilpres, pileg maupun pilkada di Indonesia ini, permasalahannya adalah waktunya sangat terbatas untuk menjawab satu pertanyaan. Dan pertanyaannya ini sesungguhnya harus dijawab secara luas, secara komprehensif. Tapi juga nggak ada perdebatan, hanya ditanya sekali terus disanggah sekali lagi. Justru mestinya panelis yang bertanya langsung kemudian menguji sampai ke ujung apakah betul menguasai permasalahan tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini yang paling maksimal bisa dilakukan untuk bisa menggali kemampuan atau pengetahuan ataupun rekam jejak dan pengalaman para cagup. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Mas Pram, saya rasa sah-sah saja. Oke, jadi itu memang bagian dari mengkritisi ya, ataupun ingin mencuri poin elektoral dengan menanyakan itu. Pastinya keberadaan kita di debat itu adalah untuk mencari suara, mencuri elektoral, merebut suara warga Jakarta, warga Betawi, warga Jawa, tapi warga yang itu suka terhadap paslon 01. Ya kan? Ya nggak apa-apa, ini kan semua mempunyai pandangan-pandangannya masing-masing, tetapi kan bisa dilihat mungkin nanti dari sentimen masyarakat terkait dengan debat ini, gimana surveinya pasca debat, siapa yang lebih banyak sentimen positifnya, mana yang sentimen negatifnya. Tapi artinya ini adalah bagian dari dinamika debat yang sebenarnya sangat minimal dan ini sudah maksimal yang bisa dilakukan. Paslon, saya melihat kemarin ya, saya nggak tahu ya apakah masyarakat juga melihat, tapi itu sempat dibahas di media sosial dan juga di media soal paslon Anda, soal cagup Anda yang menanyakan kebocoran data. Terlihat di situ kekompakan ya antara paslon Anda dengan paslon nomor urut 2 ya, antara Mas Pram dengan mengagetkan juga ya. Ya itu memang sengaja ya, sengaja melontarkan soal kebocoran data karena tahu dulu yang menjadikan wakil ketua BSSN Darmakun itu Mas Pram. Itu memang sengaja dilontarkan, menunjukkan kekompakan. Itu enggak sama sekali enggak gitu, karena kita tahu lah Bang Dharma ini kan juga maju dan sangat serius. Kita nggak akan mengatakan bahwa seperti rumor yang beredar calon boneka dan lain-lain, tapi kalau kita lihat nanti serangan-serangan jubir-jubirnya bahkan juga Bang Dharma di beberapa kesempatan yang begitu agresif, mereka betul-betul ingin mencuri poin dan mencari suara. Tapi didoakan jadi presiden loh. Nah, itu dan juga Pak Dharma mengagetkan. siap jadi staf Tapi itulah bukan masalah, itulah kelebihannya seorang Pramono Anung. Pramono Anung ini pergaulannya luas, segala kalangan, segala umur, aktivis, tentara, polisi, pejabat, mantan-mantan presiden, semuanya tidak ada yang pernah berkata buruk tentang Mas Pram. Apa yang ingin ditunjukkan dengan melontarkan pertanyaan itu? Menunjukkan kekompakan terhadap cagup Darmakun? Murni terkait soal kebocoran data. Murni soal kebocoran data karena ini adalah masalah yang besar di negeri kita. Itu nggak sesuai tema, kalaupun nanti ada kesengajaan, mungkin juga bukan kekompakan, bisa jadi menyindir. Karena kan ada yang indikasi KTP ini ada yang dicatut. Jadi sebenarnya menyindir. Bisa jadi antara dua gitu kan, tergantung Nana bisa. Dan mengingatkan balas budi. Makanya itu tadi. Itu kan udah pas away. Itu tadi makanya ada pandangan-pandangan berbeda ketika kita tanya soal Ridwan Kamil kan, menurut Bang Riza itu menguntungkan. Iya, jadi gini saya tambahkan. Kan jadi memang dalam satu kontestasi seperti itu, lawan itu ingin mencari kekurangan kesalahan ketika lawannya sebagai pejabat gubernur sebelumnya. Tapi pertanyaan itu kan ingin lihat ternyata masih ada yang belum dilayani disabilitas. Tapi disitulah hebatnya Bang Ridwan. Pertama dia sebagai pemimpin sangat bijak. Kalau memang ada yang kurang, terima kasih disampaikan kritik, mohon maaf. Tapi tolong juga dilihat banyak prestasi lainnya. Nah disitulah kepemimpinan Bang Ridwan yang sangat baik, yang sangat bijak. Tidak semua gubernur mengakui ada kekurangan, tapi juga tolong dilihat banyak prestasi lain yang sudah dilalui. Baik. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Ini lebih meyakinkan dibandingin wagubnya Kang Emil ya. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, Anda melihat di sesi tanya jawab kemarin ada pertanyaan jebakan Batman dari Kang Emil ke Bang Darmakun, ada
juga pertanyaan yang menyentil dari Mas Pram ke Kang Emil dan juga ke Darmakun, dan bahkan ada pujian dari Darmakun ke Mas Pram untuk jadi presiden. Anda melihatnya gimana di sesi tanya jawab kemarin? Ya kemarin semuanya kelihatannya kan tujuannya satu tuh, pengen menang satu putaran kan. Jadi ya mereka menampilkan apa yang mereka bisa gitu. Bang Ridwan itu ya, saya juga kaget tuh waktu dipanggil Bang Ridwan kan. Selama ini kan kita kenalnya Kang Emil. Ada ganti nama kayaknya supaya di Jakarta itu bagus ya. tuh Semua menurut jubir saya. manggilnya Bang Ridwan. Bang Ridwan menyampaikan pertanyaan umpan lambung ke Bang Dharma memanfaatkan itu. Kemudian Bang Ciko menampilkan jagoannya Bang Ciko nih, Mas Pram juga bertanya hal yang kalau menurut Mbak Nana kan serangan, tapi kemudian diambil umpan lambung itu dengan baik sekali ya. Kalau banyak kerja pasti banyak catatan katanya. Jadi kalau saya sih kemarin melihat pada saat bertanya. Kalau nggak ada kerja nggak ada catatan. Iya kira-kira itu ya. Nah jadi kalau kemarin pada saat pertanyaan-pertanyaan itu ya memang pertanyaannya seharusnya show ya begitu nak. Hanya memang kan akhirnya kita mengkritisi satu persatu tuh ya. Saya tuh sebetulnya kemarin ingin justru pada saat pendalaman program gitu ya, misalnya didalami dong kartu Jakarta kamu itu misalnya, atau yang tiga-tiganya jualan kartu. Ya, yang kemudian atau yang 200 juta per RW gitu ya. Kemudian kalau ini kan Dharma kan ini keren nih. Pajak 10% kan nolnya kita hilangin. Itu kan itu dahsyat tuh, Dharma boleh begitu tuh. Masalah terjadi apa enggak, ntar belakangan itu kan akhirnya nggak sempat didalami tuh hal-hal begitu. Justru kan perdebatan-perdebatan yang menariknya antara kopi gratis dan IO misalnya, antara 1 dan 3 kan. Nah itu kenapa ngasuh kopi gratis? Itu mungkin juga keceplosan di situ kali itu kopi gratis. Tapi gini Nana, catatan saya yang pertama adalah semuanya berusaha menyasar permasalahan utama di Jakarta, yaitu lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, saya nggak ngerti kenapa tiga-tiganya berusaha untuk mendapatkan suara dari Gen Z. Ya. Padahal di sini aja cuma 1 dan nontonnya cuma sebentar, Gen Z. Ya. Kemudian dan saya agak yakin ya tiga-tiga dari pasangan yang ada kemarin itu tiga-tiganya mungkin belum pernah kerja dengan Gen Z dalam waktu yang lama. Karena Gen Z ini susah ditebak nih. Itu putrinya Kang Emil sama putrinya Mas Pram Gen Z. Iya, tapi kan dia nggak kerja, toksik semua loh. Mulutnya itu kadang, wah ini toksik. Oke, Anda nanti di ini loh sama Gen Z loh. Saya punya Gen Z banyak di kedai kopi itu. Itu emang agak ribet ngurusnya. Oke. Nah tapi berusaha dia para paslon itu berusaha untuk mendapatkan suara Gen Z. Dan satu lagi, budaya Betawi, budaya Jakarta hanya dibicarakan 5 tahun sekali ya pas debat. Habis itu nggak ada lagi. Jadi Anda melihat secara keseluruhan penampilan dari ketiga paslon pas sesi tanya jawab itu gimana? Kalau menunjukkan kekompakan 2 sama 3 ini justru. Nah kalau menurut saya sih oke. Itu saya sesuai ekspektasi. Dan para wakil gubernur itu juga menampilkan hal-hal yang menurut saya ekspektasinya atau dalam membantu para cagupnya itu oke banget. Nah udah ya. Oke, sedikit lagi ini saya mau Mas Soto. Nah itu makanya. Udah begini-begini kan. Satu lagi nah ya. Nanti pada saat debat selanjutnya, seharusnya menurut saya tidak perlu terlalu banyak permasalahan yang disampaikan oleh panelis atau KPU. Sampaikan ke KPUD. Nah maksud saya cukup 3 permasalahan besar di Jakarta. Apa sih kemudian para cagup dan cawagup ini memberikan solusinya? Kalau misalnya mau Gen Z, apa pekerjaan yang paling pas buat Gen Z gitu? Ini kan jawabannya. Jadi fokus aja ke isu-isu tertentu, nggak usah semua. Cuma 3 kok permasalahannya. Ya. Nih 3 nih. Yang pertama lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal, kemacetan emang 3 besar. Toh enggak, itu nomor 4, nomor 5. Jadi justru mereka tuh yang begitu. Satu lagi perumahan. Sembako murah kemarin nggak dibahas, gimana caranya warga Jakarta dapat sembako. Mungkin nanti di debat kedua atau ketiga. Makanya maksud saya harusnya lebih fokus juga itu KPU supaya lebih tereksplorasi gitu. Baik. Mas Toto singkat saja, Anda melihat penampilan dari ketiga paslon pas di sesi tanya jawab itu menunjukkan atmosfer persaingan atau justru ya datar-datar aja? Kita terbiasa dengan demokrasi basa-basi, Nak. Dan itu bukan salah dari kandidatnya saja. Tadi pertama kita sudah katakan format debat yang tidak menunjang. Yang kedua juga terus terang pandangan sebagian masyarakat. Ini hasil pendidikan politik juga. Ketika debat diartikan saling membuka track record, itu dianggap tidak beradab.
Saya nggak pakai istilah tidak beradab, nanti dibilang anti 02 lagi. Dianggap tidak santun. Lalu kemudian nanti ada buzzer nangis-nangis besokannya misalnya karena diserang yang namanya playing calonnya. victim kemudian. Coba perhatikan yang namanya debat-debat di negara maju. Bahkan bisa dikuliti masalah pribadi karena memang kepemimpinan itu adalah terkait dengan track record Anda di waktu yang masa lalu dan bagaimana Anda kemudian menjelaskan bahwa itu hanya sebatas masalah saya sudah berubah. Kalau sekarang oh santun ya, Basa-basi aja kemudian nih, bisa memuji calon yang lain berarti Anda seorang negarawan. Nggak usah debat. Kalau seperti itu ya musyawarah untuk mufakat saja, tidak perlu dibuat untuk debat. Demokrasi tidak pernah berbasa-basi, demokrasi harus bising. Upaya untuk saling membuka atau melakukan negatif campaign itu ciri khas demokrasi. Yang tidak boleh adalah membuat hoax ketika menyerang lawan Anda. Malah saya berharap tensi naik di dalam debat kedua dan ketiga baru kita bicara mengenai rasionalitas. Baik, nanti bagaimana tanggapan dari para pemilih muda ya setelah debat perdana kemarin, apakah mereka sudah menentukan pilihan atau justru mereka tambah bingung mau memilih siapa melihat penampilan ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Syahid yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan perwakilannya dari teman-teman Syahid, siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Widiawati Putri, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya kepada bapak-bapak semua, bagaimana calon-calon berkolaborasi dengan pemerintahan pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa merugikan masyarakat. Terima kasih. Itu proses kolaborasi tadi ya dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Oke, satu lagi. Halo, perkenalkan nama saya Rangga Diwirajif Akbar dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya, apakah para paslon bisa memasuki program Pemprov DKI Jakarta serta mendapatkan dukungan dari DPRD dan ASN? Apakah di situ ada penolakan? Terima kasih. Oke, kepilih aja belum ini, nanti masih panjang itu prosesnya ya. Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan, silakan Bang Riza. Bagaimana bisa berkolaborasi? Anda kan pernah menjadi wakil gubernur ya, tentu saja nggak semudah itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Ya, jadi yang pertama memang kalau di Jakarta ya penting berkolaborasi dengan daerah-daerah penyangga ya. Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, kira-kira begitu. Kemudian juga ya kalah penting juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena di DKI kan kemarin menjadi ibu kota. Dan kami bersyukur paslon nomor 01 Bang Ridwan pernah menjadi wali kota, tentu sering berinteraksi, berkoordinasi, bersinergi membangun satu tujuan yang sama antara Kota Bogor dengan Pemprov Jabar dengan pemerintah pusat. Begitu juga pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi insya Allah bersinergi, berkolaborasi sudah menjadi satu pengalaman, pengetahuan yang panjang, jam terbang yang tinggi. Insya Allah ke depan nanti Bang Ridwan dan Mas Susono akan mampu bersinergi, berkoordinasi, bahkan koordinasi dan sinerginya akan menghasilkan satu daerah khusus Jakarta yang maju, yang membanggakan. Ya, gimana cara koordinasinya dengan daerah penyangga? Ya tentu kan kita sudah ada satu konsep ya tadi mengurangi ego sektoral, pemerintah di DPR sudah diketok ada yang namanya aglomerasi, itu juga penting. Masalah terkait masalah banjir di periode Pak Jokowi itu dibangun 2 waduk besar di Ciawi dan di Cimahi, itu sudah itu 30% mengurangi banjir di Jakarta. Kemudian nanti penting juga daerah-daerah lain itu terkait banjir nanti harus ditanam tanaman yang dengan jumlah yang besar. Kemudian juga masalah bangunan juga harus dibatasi. Jadi itu namanya aglomerasi. Masalah transportasi juga demikian. Tiap daerah punya ego masing-masing. Nanti
bukan dari Jakarta sampai ke Cianjur, ke Tangerang, ke Depok, ya. Tapi dia sesuai dengan batasan masing-masing, tapi disambung oleh pemerintah daerah masing-masing dan disinergikan oleh pemerintah pusat. Itu yang dimaksud adalah integrasi transportasi di ibu kota atau provinsi dan integrasi dengan daerah-daerah penyangga. Oke, silakan Bang Fernando. Bagaimana bisa mengintegrasikan antara Pemprov Jakarta dengan daerah penyangga di sekitarnya? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu wajib. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu kemarin-kemarin. Ya, jadi gini, kalau misalnya tadi tuh mengatasi banjir, ya kan, anggaran DKJ ini kan 84 triliun, cukup besar loh, ya. Kita kasih bantuan sama mereka, ya termasuk. Bantuan kemana? Ke kepala daerah. Oke, ke daerah penyangga. Daerah penyangga. Jadi bagi ini. Iya. APBD-nya. Bukan dibagi begitu, maksudnya tergantung ini ya. Penggunaannya, misalnya supaya mereka tidak buang sampah, bagaimana di sana, penampungan air misalnya, bagaimana. Jadi itu harus koordinasi semua, supaya apa? Supaya harapan dari DKJ tidak banjir, tidak macet dan lain sebagainya bisa. Termasuk tadi tidak macet itu kita beri bantuan ya tadi memberikan kantong-kantong ini ya parkir ya supaya mereka mau menggunakan jasa transportasi umum. Jadi kalau kita hanya ini kepada ini ya calon gubernur yang bukan kami ya, bukan mengatasi macet Jakarta itu tidak hanya warga Jakarta, karena orang dari Cikarang, Bekasi, Bogor, Banten itu cari makan di Jakarta. Jadi kalau hanya kita menertibkan yang di Jakarta, misalnya tadi seperti kata 01. Hanya di selatan, dia hidup di selatan, di barat, di sebelah. Tidak begitu caranya. Tapi bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya mau ya menggunakan transportasi umum sehingga tidak menumpuk di Jakarta. Jadi saya udah dapat poinnya. Berarti gitu kalau Darmakun terpilih dia akan membagi ataupun memberikan bantuan kepada daerah-daerah penyangga Jakarta aglomerasi itu. Ada sekitar 7 kabupaten kota itu. Ya, padahal kebutuhan di Jakarta juga tinggi. Bang Ciko, bagaimana kemudian caranya berkoordinasi, berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga nih? Pertama kalau kita bicara hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu udah ada undang-undangnya. Kita adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, ya kan nggak bisa diganggu gugat. Hubungan yang baik harus selalu terjalin. Hubungannya koordinatif, ya kan antara pusat kemudian ke daerah itu satu. Yang kedua kalau kita bicara koordinasi, nah ini juga penting sosok siapa yang akan kita pilih. Sosok cagupnya juga penting. Ini nggak bisa karena sistemnya kan sudah mengatakan A, ya kan seperti juga hubungan pusat antara daerah. Udah ada sistemnya, udah ada aturannya. Tetapi sosok itu penting, makanya sosok Mas Pram itulah yang kami pilih untuk maju sebagai calon gubernur. Kenapa? Mas Pram itu sangat bisa merangkul. Mas Pram itu dikenal ada zero enemy, person with zero enemy gitu ya. Seorang yang punya 0 musuh dan kawannya tuh banyak dan tidak terbatas dari semua kepala daerah, semua mantan presiden dan lain-lain, presiden yang sekarang, presiden yang terpilih, bahkan wakil presiden yang terpilih sekalipun yang akan menjadi ketua dewan aglomerasi gitu ya. Jadi pada prinsipnya itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi kita bicara soal hubungan pusat dan daerah, tidak serta-merta hanya koordinasi aja. Kalau enggak kan yang dipilih robot aja, jangan calon gubernur yang mempunyai karakter sendiri. Nah, ada satu hal Nana yang penting tadi terkait dengan soal anggaran. Anggaran 80-an sekian triliun itu sering dianggap orang itu banyak, padahal itu sedikit. Karena belanja pegawainya tinggi, bansosnya tinggi. Nah, satu hal yang Mas Pram akan perjuangkan, kemarin saya lupa apakah di-mention apa enggak, Mas Pram itu akan memperjuangkan supaya pembagian pajak yang sudah dihasilkan oleh warga Jakarta melalui PPH itu diperbanyak lagi. Yang tadinya hanya 5%, kita mau ke angka 20%, sehingga pajak warga Jakarta itu kembali ke Jakarta sehingga bisa menaikkan APBD kita supaya bisa membiayai program-program tadi, termasuk tadi integrasi dari transportasi dan lain-lain, dan membantu daerah-daerah penyangga untuk juga bisa membangun daerahnya sehingga juga bisa berkolaborasi dengan baik dengan Jakarta. Bang Hensat, kalau misalnya Anda lihat gaya komunikasi dari ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di debat perdana seperti kemarin ya, apakah kemudian nanti diprediksi pada debat kedua akan lebih banyak berubah atau seperti apa Bang Hensat? Ya harusnya berubah ya. Di segmen pertama saya sih salut sama Ridwan Kamil, dia menyadari dirinya pendatang. Dia sampaikan, dia kenalan, saya Ridwan Kamil, ini wakil saya, itu humble banget.
Dan harusnya Bang Dharma bisa lebih lugas lagi nanti di sesi kedua, nggak usah kebingungan cari contekan prompter gitu, itu kebaca banget. Ya tadi bacanya saya sampai mana, dicari itu kelihatan banget. Jadi santai aja. Visi misi itu yang kita ingin dengar para warga Jakarta ini adalah lo mau ngapain sebetulnya. Bukan kata per kata atau kata-kata indah gitu ya. Jangan sampai salah juga pantunnya gitu kan. Nah terus dari sisi Pramono juga dia kan kita juga nggak tahu ya. Oke, Mas Pram punya pengalaman banyak sebagai menteri, anggota DPR. Tapi nanti kalau jadi anggota DPR, jadi gubernur tuh mau ngapain tuh? Sebagai orang yang mengayomi daerah tuh mau apa gitu ya? Hanya saja memang masih sangat terbatas keluasannya ya. Jadi menurut saya harus bisa lebih luas menyampaikan apa adanya, dan saya juga ingin sampaikan ke para paslon ini, sampaikan aja 3 besar masalah di Jakarta itu. Lapangan pekerjaan, kemudian sembako, perumahan, lu mau ngapain, Anda mau ngapain gitu. Dan silakan dengan kemacetan disampaikan saja inovasi-inovasinya, tapi jangan kemudian warga Jakarta disuguhi cara untuk mengurai kemacetan adalah membuat kemacetan baru dulu gitu. Bersabar sampai proyeknya jadi, nah itu bisa mengurai kemacetan. Ternyata pengalaman selama ini belum tuh, ada LRT juga belum bisa mengurai kemacetannya. Nana baik-baik aja. Iya, ini waktunya udah habis nih masalahnya. Mas Toto, 1 menit waktunya, soalnya waktunya udah habis kita. Dari sisa 1,5 bulan kurang ya, kurang dari 1,5 bulan, masih ada 2 kali debat. Menurut Anda akan banyak memboost elektoral, mengubah konstelasi, atau ya nggak akan banyak berpengaruh dengan waktu kurang dari 1,5 bulan ini? Kalau kita berkaca dari tadi yang saya sudah sempat sebutkan, dalam Pilpres paling banyak itu ditonton 40%. Spekulasi saya kemarin jauh di bawah 40% dari masyarakat Jakarta yang menonton debat ya. Dari 40% angka tertinggi itu hanya 11% yang kemudian mengubah pilihannya. Sisanya hanya menjustifikasi jagoan yang saya sudah pilih, saya cari bagus-bagusnya dari jagoan saya cari jelek-jeleknya dari lawannya. Itulah masyarakat kita harus terima fakta seperti itu. Belum lagi ketika berbicara bisa mengubah pilihan saya, misalnya dari yang 11% itu, belum tentu dikarenakan pemahaman mengenai program. Efek show itu masih jauh lebih besar. Ketika kita bicara apa yang viral, jarang sekali kita lihat yang viral itu didasarkan pada sebuah pendefinisian mengenai program yang dalam. Karena format debatnya tidak mencukupi tadi. Jadi masyarakat kita belum sampai pada tahapan itu. Dan saya sepakat pada titik tertentu menyadari kondisi seperti itu, bukan hanya kandidat ya, tapi for KPU, lalu kemudian juga panelis, dalami saja program-program yang sudah dikeluarkan, perdalam ketika kemudian panelis mempertanyakan, fokus pada program yang sudah dikeluarkan resmi ketika mendaftarkan visi misi. Jadi kemudian kita bisa lihat kedalaman. Karena balik lagi ini bukan cerdas cermat, tapi kita ingin mengetahui penguasaan, lalu kemudian pendalaman dari masing-masing kandidat. Yang terakhir adalah menurut saya yang kurang. Berbicara mengenai proses dan janji gampang. Saya menginginkan debat kedua target angka dari apapun program disampaikan sehingga kemudian bisa lebih konkret. Lebih real gitu ya? Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke, itu tadi perbincangan kita, diskusi kita selama 1,5 jam ke belakang terkait penampilan dari ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di debat perdana Pilkada Jakarta. Masih ada 2 debat lagi yang bisa memberikan masukan ataupun pertimbangan bagi para pemilih di Jakarta untuk menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024. Kita lihat bagaimana penampilan dari ketiga pasangan calon, apakah bisa berakrobat ataupun beratraksi menyampaikan gagasan-gagasan dan bisa meyakinkan pemilih. Nanti kita lihat di 2 debat terakhir. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari BEM Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Syahid. Kita akan ketemu lagi hari Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.